warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru BK hebat. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nida Uljannah yang berasal dari SMA Islam Al-Azhar 28 IBS Karanganyar. Pada hari ini saya akan mengambil video on job learning 1 dengan mengambil konsentrasi pada jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi di kelas 12B SMA Islam Al-Azhar 28 IBS Karanganyar. Please. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sit down please. Sitting attention. Paying attention. Doa start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna ma'al usri yusra. Amin. Oke, terima kasih Ayah sudah dibantu untuk dipimpin berdoa dan salamnya. Oke, bismillah. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk? Nabila sama Zaina Kenapa? pulang ke rumah sakit. Pulang ke rumah sakit maksudnya? Ya. Pulang ke rumah karena sakit. Oh, pulang ke rumah karena sakit. Oke, siap. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan untuk Kak Zaina dan Kak Nabila. Dan yang di sini, karena kalian sudah kelas 12, mau tryout, mau ada banyak ujian, dijaga kesehatannya. Kalau yang punya vitamin silahkan diminum. Jangan lupa karena ini hawanya lagi banyak yang sakit ya. Oke. Hari ini kayaknya Usnida lihat ya. Ada yang pakai baju, nggak pakai seragam. Kenapa ya? Laundry. Laundrynya kenapa? Ada bermasalahan. Oh, bajunya belum balik. Oke. Semoga next bisa lebih baik lah untuk laundry maupun nanti kalau sudah datang silahkan langsung dipakai ya seragamnya. Oke, hari ini Usnida ingin kita membahas tentang sesuatu. Tapi ada yang ingat nggak kapan pelajaran terakhir sebelumnya? Kita bahas tentang apa? CV, Motlet atau motivation letter, cara pembuatan motivation letter. Karena untuk persiapan masuk ke universitas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yang lain karena tadi untuk Motlet, pembuatan motivation letter itu untuk studi lanjut, kita akan bahas tentang pribadi sosial atau tentang permasalahan yang banyak terjadi, utamanya di kelas 12. Apa? Sekarang permasalahan kalian yang paling buat kalian agak pusing itu apa? TKA, oke. Ada lagi yang lagi kayak beban banget kayaknya. Oke, bimbingan belajar, lagi banyak tryout. Oke. Ada lagi? Ini kayaknya semuanya tentang ujian-ujian ya. Oke, nah oleh karena itu banyak banget loh guys. Kalau kalian tahu ternyata kelas 12 ini, utamanya tahun ini banyak banget yang ngerasakan stres atas tuntutan belajar. Nah, Usnida, oleh karena itu, Usnida pengen mengajarkan kalian tentang ini. Mari tumbuhkan resiliensi. Ada yang pernah dengar nggak kata resiliensi? Nggak? Oke, sekarang Usnida akan ajak kalian untuk mempelajari dan kita belajar untuk mempelajari cara resiliensi. Nanti kita akan bahas banyak hal. Nah, sebelumnya, Usnida akan minta kalian untuk membagi jadi 5 kelompok. Yuk, jadi ada yang 4 atau yang 5? Silahkan dikelompokkan masing-masing. Ada yang 4 ya? Kan 18 orang ya? Boleh. Boleh yang deket-deket aja nggak apa-apa. Yuk, buat kelompok. 1, 2, 3, 4. 4 dulu coba. 4, yuk kesini. Nah, 4. Asya kesini, Asya. Ada yang kalau sisanya 5 ya sudah 5. Hasna ikut depannya ya. Kalista ikut ikut di Kaifa.
Nah, coba dibundar-bundar dulu, bundar dulu. Membuat lingkaran. Maju, maju, maju. Iya, nanti lingkarannya berkelompok. Karena kita mau lomba. Sekarang kita agak mau lomba nih. Agak maju aja. Agak maju. Nah, maksudnya sini loh. Berkelompok dulu. Faedah silahkan ke sana. Kelompoknya Faedah sama siapa? Nah, agak sini. Oke. Sudah? Nah, Usnida akan bagikan kertas. Coba dihitung masing-masing. Kalau nggak salah ini harusnya 20 kertas. Boleh minta tolong kasihkan ke kelompok sampingnya. Kelompok sini. agak maju. Sini loh. Biar tengah sini. Sini, ayo maju. Sini. Ayo segera. Yo, sini. Kai Caca, Azra. Nah, udah semua. Nah, sini, belum. Itu tuh. Coba dihitung. Nah, Usnida akan beri kalian waktu selama 5 menit, maksimal 5 menit. Silahkan buat itu kartu menjadi bangunan. Siapa paling tinggi dan paling kuat, ini loh, kertas-kertas ini jadi bangunan. Yang paling tinggi dan yang paling kuat, dia yang menang. Jadi silahkan, ada satu meja yang dikosongkan dulu, yuk. Iya, bisa. Nanti bisa. Gimana caranya biar bisa? Bisa semua. Boleh. Gimana pun caranya kalian, pokoknya dibuat itu menjadi kuat dan tinggi. Oke. 5 menit ya. Ya. Nah, silakan buat. Ayo. Gimana? Ayo, yang lain juga dibantu dong ya. Ya. Orang lagi cari. Oke. Cari cara, gimana caranya? Buat juga gimana caranya itu kuat. Ingat ya, bukan cuma tinggi tapi kuat. Ayo dibuat. Waktunya berjalan 4 menit lagi. Ya. Boleh, pokoknya mau dipakai semua, pokoknya maksimal itu. Kalau sedikit doang nggak apa-apa, yang penting itu bisa paling tinggi dan paling kuat. Tinggi dan kuat. Jangan tambahan, nggak ada yang tambahan. Yuk. Cukup kertas doang, nggak ada tambahan. Oke, silahkan. Ya. Tinggi dan kuat, kata kuncinya itu. Awas. Ya, cari cara. Mencontek kelompok lain. Lihat coba gimana. Oke.
2,5 menit lagi waktunya. Awas, ada halang rintang nggak? Ayo segera dibuat dulu. Nanti di akhir akan dicoba kekuatannya oleh tim yang lain. Yo, nggak boleh, nggak sentil, ayo. Makanya tipsnya dibuat kuat dan tinggi. Boleh di Gak apa itu ya, coba buat. Ayo. Satu menit lagi. Ayo, yang mau masuk arsitektur boleh. Coba. Setengah menit lagi. Ya. Ini kelompok ini heboh banget yang ini nih. Waktunya habis. Perlu tambahan waktu nggak ini? Perlu tambahan waktu berapa menit? Berapa menit? 3? Oke, 3 menit ya. Oke, 3 menit ya. Tadi udah coba-coba, sekarang 3 menit. Usninda tambahin waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Masing-masing kelompok punya caranya masing-masing nanti. Jadi kamu harus berdiri dari kursi kamu sebelum dia berakhir. Nanti nggak bisa. Meja yang dipakai hati-hati, nanti jangan-jangan yang punya meja berdiri bangunannya jatuh, hati-hati. Oke, yo Masya Allah. Ya, semangat. Pelan.
30 detik lagi. Ya. Wih, keren, keren. Dah. Oke, bisa. Oke. Nanti kalau waktunya udah habis silahkan angkat tangan ya. Maksudnya udah cukup semua gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis. Dah. Angkat tangan. Sudah. Oke, mana hasilnya coba lihat. Ini kelompok 1 udah jadi. Kelompok 2 ayo. Kenapa? Udah lah, tadi udah jadi. Oke, kelompok 3. Kelompok 4? Gak ada. Lah tadi udah jadi, yuk. Oke, 1 menit terakhir, sudah tambahin 1 menit, yuk. Oke, boleh. Awas nanti tambah, terjatuh tak? Ya. Awas. Pelan-pelan. Oke. Ayo, yang lain dibantuin dong. Kasihan ini. Ayo, semangat. Ya, sudah fix ya ini. Ayo bantuin temennya, ayo. 1 menit terakhir ya. Gak boleh ngintip. Gak boleh ngintip kata. Oke, sudah selesai. Sudah yuk, sudah angkat tangannya, sudah cukup. Dah kita lihat gimana hasilnya. Tadi udah berhasil. Oke, sekarang waktunya menguji ketahanan kelompok samping. Oke, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Jangan dulu, pelan-pelan. Ya, berdiri dulu. Ayo berdiri, ini Pak. Kalau dilihat juga, ayo berdiri dulu, coba dilihat. Ayo, dah. Udah selesai. Ayo, udah selesai. Ayo, dah. Oke, kelompok sini berdiri. Kelompok 1 silahkan ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Hati-hati, jangan dipegang, jangan disenggol-senggol dulu, hati-hati. Kelompok 4 ke kelompok 5. Ayo. Kamu ke kelompok samping. Apaan? Ayo berdiri nak. Berdiri. Silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke kelompok 3. Ini belum udah tidur. Yuk ke sini. Oke, sini. Silahkan ke kelompok sampingnya. Kita kemana? Sini, kelompok 3 silahkan ke kelompok 4. Caca. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk menghancurkannya? Apakah mudah atau sulit? Oh, ini sudah. Oke. Kalau yang sini gimana? Ini. Gak berani putih. Tapi yang ini Dia tetap ada bangunannya, cuma mana? dia Oh, gevol sebelum diuji ya.
Oke. Oh, harusnya gitu. Tapi ini dia tidak seimbang, ada ininya. Oke. Kalau ini kan Hah? Jadinya masih kapal, masih bentuk yang sama. Oke, siap, Masya Allah. Oke, give applause untuk kita semua. Sekarang duduk di mejanya, di kursinya masing-masing. Kita lanjutkan. Oke, silakan duduk di mejanya masing-masing. Caca, Kalista. Yuk. Yuk, maju. Oke, kita lanjutkan, guys. Halo, attention please. Halo. Oke, kita lanjutkan. Gimana perasaannya tadi? Bukan waktunya. Oke. Ada yang sudah bisa berhasil sampai akhir? Oke, caranya lo udah masing-masing. Yang sini tadi buat segitiga, yang sini dikait-kaitkan. Kelompok yang ketiga tadi gimana, Cak? Dibolak-balikan. Lipat jadi 2, tapi mirip-mirip sama kelompok 1. Yang beda banget tuh kelompok 4 ini tadi diapain sih tadi? Kita cosplay Egypt. Egypt. Oh. Tapi karena kebetulan nggak cukup, jadi kita bikin rumah cara pisah. Oh, menara pisah. Oke, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan, guys. Hai. Hai, yang belakang. Oke, lanjut ya. Oke, udah ini tadi sudah. Siapa yang roboh? Sekarang Usnida pengen rap. Oke, mohon maaf ya guys. Ada salah sedikit lagi, sedang agak batuk tadi. Oke, itu refleksi. Bisa kalian tulis. Di situ ada tulisan-tulisan tentang bagaimana tanggapan kalian tentang tadi permainan tadi. Tapi itu langsung saja. Apa perasaan yang paling dominan dari yang kalian rasakan itu? Kayak tadi pas bangun habis itu jatuh, itu tadi gimana perasaannya? Kesel? Biasa aja, ada yang biasa aja, ada yang kesel. Ada yang malah tambah lebih semangat nggak? Confident? Malah nyaman? Oh, sebelum mulai itu udah yakin banget bisa. Terus pas jatuh tuh optimis. Terus pas jatuh how? Agak kesel tapi Tetap optimis. Ada yang udah nyerah duluan pas udah jatuh? Oke, keren banget. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya Usnida ingin membahas tentang itu. Kalau jatuh itu gimana? Coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata kalian, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian itu roboh. Gimana cara merespon situasi itu? Pernah di sini ada yang pernah gagal di suatu, ada pengen sesuatu terus gagal, pernah? Siapa pernah? Atau pernah ikut lomba yang dipingini banget habis itu gagal? Ada? Pernah? Pernah? Kepo pernah? Apa coba? Satu aja cerita. Velka. Ya, Velka. Velka, pengen ikut lomba Velka dulu apa? Ikut lomba apa? Terus? Pas nggak menang, yang pas dulu kamu masuk final itu. Oh ya, oke. kedua. Yang pertama itu kan harapan. Tapi yang kedua ternyata nggak boleh nampilin yang sama lagi. Tapi aku nggak tahu. Jadi kayak udah diskualifikasi dari awal gitu. Oh, berarti sebelum kamu maju sudah masuk di diskualifikasi. Terus Aku nampilin judul yang sama. gimana perasaannya waktu itu? Sedih banget. Udah nangis-nangis deh. Oh, jurinya apakah sama? Beda, tapi kan kalau dari direktorat Al-Azharnya Mm-mm. mau apa ya, kayak tahu gitu loh, karena kemarin kan aku menang, jadi pasti kayak udah misalnya kayak udah menonjol lah gitu. Mm-mm. Jadi pas waktu yang maju lagi tahun depannya, ini tahun lalu ini gak sih gitu. Mm-mm. Ya, Terus habis itu, mulai sama dan baru tahu. oh akhirnya didiskualifikasi. Padahal kamu udah mati-matian banget buat ikut lomba itu. Terus kalau ada lomba lagi yang semacam itu, kira-kira kamu mau ikut lagi nggak? Kalau sekarang enggak, Kalau kuliah nanti misal. kedepannya
Kenapa kamu pengen nyoba lagi padahal pernah kayak kamu sedih banget, pernah kamu kalau Usnida ingat waktu itu kamu sempat nangis ya? Ya. Kenapa kamu kalau masih pengen nyoba lomba lagi padahal kamu pernah senangis itu di lomba yang sama? Soalnya nggak tahu, tapi kalau misalkan lagi teater itu kayak ngerasa seneng aja. Seneng. Nggak tahu ya, mungkin passion. Jadi kalau misalkan lagi teater tuh rasanya kayak semua beban hilang. Padahal itu kan malah beban ya, cuma rasanya enak aja. Suka gitu. Jadi kalau kamu mau nyoba ke depannya ada lomba seperti itu lagi, mungkin di kuliah, ada lagi insya Allah nanti di kuliah, kamu tetap mau nyoba? Iya. Oke, keren. Give a plus for Keva. Ada nggak yang pernah gagal, terus habis itu udah kayak sedih banget? Pernah juga? Pernah yang ingin masuk SMA atau sebenarnya pengen masuk SMA mana gitu dulunya? Oke, pasti ada cerita di mana menara yang kalian bangun, yang kalian impikan itu akhirnya roboh. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi kita. Oke, kita lihat satu film guys. Film pendek tentang iklan sebentar. Lihat coba bonekanya. Mirip nggak sih sama anak ya? Lucu banget kan? Sampai ditindih buku. Udah yang paling kuat di kelas udah coba buat gini. Wah, keren banget kan? Itu, jadi dari film tadi, dari cuplikan film, ini tuh anak kecil di TK-nya di Singapura. TK-nya Singapura udah keren banget ya guys ya. Oke, mereka belajar tentang, apa tadi? Resilience. Sekarang coba, tadi kata adiknya ada yang bisa ngulang, apa tadi resilience? Hah, apa? Coba ulang, nggak apa-apa. Bangkit terus lebih banyak daripada jatuh. Bangkit terus lebih banyak daripada jatuhnya. Kalau kita bayangin tadi anak sekecil itu dia bisa paham dari sebuah mainan bahwa kalau dia itu jatuh, ada masanya dia akan berdiri lagi. Dan itu akan selalu seperti itu. Kayak kita mainan sepeda, kita bakalan turun tapi akan naik lagi. Ya kehidupan kita tuh kayak gitu. Kalau kita di bawah, pasti kita akan naik gitu. Cuma kalian itu akan menetap di bawah terus, atau mau jalan nih, biar itu bisa naik. Dan itu tentang bagaimana kalian menumbuhkan resilience. Di sini ada yang pernah nggak gagal cuma sekali? Gagal 2 kali doang? Yang udah gagal berkali-kali? Ikut lomba gagal berkali-kali.
Ada? Sudah pernah dulu juga gagal lomba, pengen banget ikut lomba pidato, gagal berkali-kali. Tapi kalau ada lomba pidato lagi waktu itu ya, ada pidato lagi kayak tadi Kaifa. Prinsipnya karena Usnida itu suka ngomong di depan. Jadi kalau ikut lomba pidato lagi, oke. Dan resilience tuh kayak gitu. Kalau kita jatuh, gimana caranya kita bisa cepat untuk bangkit. Oke. Yang ini. Share. Yang mana ya? Aduh. Untuk slideshow-nya ini. Oke, lanjut. Tadi udah dijawab oleh Ririn, apa itu resiliensi. Nah, definisinya juga resiliensi itu ternyata kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Usnida cetak tebal nih. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Guys, gak mungkin dong kita tuh kalau mencoba sesuatu, sekali coba, iya ada kemungkinan. Tapi sangat jarang. Kalau nyoba sesuatu, tryout pertama ada yang kemarin 100, ada yang kemarin sudah 90, tapi ada nggak hasil tryoutnya udah mulai naik nggak? Atau kalian sadar nggak kemampuan kalian lebih naik? Ada yang sadar itu? Nah, guys, itu namanya resiliensi. Oke, kemarin nggak bagus hasil tryoutnya atau hasil ujiannya, terus bangkit kembali. Dan apa? Itu jadi kalian jadi lebih kuat. Karena apa? Kayak imun nih. Kita tuh dalam tubuh punya pasukan paling keren banget, namanya imun. Imun itu ketika sudah ada racun atau ada bakteri yang masuk, dia harus kenalan dulu. Oh, sekali kena. Besok ada virus lagi yang mirip datang lagi, dia akan kenal virus itu, terus apa? Yang mau masuk kedokteran? Kalau ada imun itu, gimana cara kerjanya? Kalau udah kenal, melawan apa? Ayo. Nah, lebih efektif karena udah kenal. Nah, kalau imun kita aja udah sehebat itu, masa kita nggak sehebat itu gitu loh. Oke, lanjut. Kenapa sih Usnida pengen kita semua tuh belajar untuk tentang resiliensi? Guys, sekarang anak SD itu udah ada yang gantung diri. Karena apa? Sering diejek nggak punya ayah. Karena di luar sana bullyingnya udah ngeri banget nggak sih? Yang pernah kalian dengar. Terus ada juga anak SMP bunuh diri cuma gara-gara apa? HP-nya disita. Astagfirullah, nggak boleh sebut-sebut teman-temannya. Terus ada lagi tak tahan dibully sebagai anak yatim, anak SD bunuh diri. Karena di luar itu kejam. Jadi kita harus lebih kuat. Karena itu kekuatan kita tuh ada di resiliensi. Kalau kita nanti di luar ketemu hal-hal yang mungkin berat, kalau kita udah resilience, kalau kita udah kuat, ya itu akan menjadi hal yang biasa. Apalagi kalian udah mau lulus. Apalagi sekarang tahapan kalian ada di puncak stresnya mungkin tinggi-tingginya. Dengan adanya TKA pertama kali, ada yang mau masuk kuliahnya mungkin dengan cara yang agak beda sama tahun-tahun sebelumnya. Itu membuat tingkat stres kalian lebih tinggi. Kalau kalian tidak bisa mengupayakan untuk resilience atas tingkat stres itu, jadi sakit. Jadi kalian nanti lemah. Dan akhirnya ya gitu. Oke, next. Belajar resilience itu berasal dari mindset. Ada 2 bentuk mindset dalam manusia, yaitu fixed mindset sama growth mindset. Ada yang tahu fixed mindset apa? Apa? Mindset tetap artinya gitu. Oke.
Kayak pertama kali dengar fixed mindset. Apa? Mindset tetap. Apa? Coba Cila. Apa Cil? Allah. Apa? Kenapa? Heeh. Oh, semua itu takdir Allah. Kayak fixed mindset itu yaudah gitu ya. Oke, kalau growth mindset. Ada yang pernah dengar nggak kata-kata ini? Growth mindset, fixed mindset. Oke, kita pelajari bareng-bareng. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, bakat seseorang itu bersifat bawaan dan tidak bisa banyak berubah. Bener nggak sih? Bener apa salah? Oke, salah. Karena apa? Pernah nggak kalian waktu kecil dulu, di sini ada yang belum bisa naik sepeda waktu SD? Maksudnya baru bisa belajar sepeda waktu SD udah cukup gede. Itu kira-kira kalau dibandingin dari sekarang, kalian tumbuh atau sama aja kemampuannya? Tumbuh. Nah itu berarti beda. Itu apakah berarti kalau kalian waktu kecil itu nggak bisa mainan sepeda, apakah berarti kalian beneran nggak berbakat main sepeda? Enggak. Kenapa? Karena emang baru mencoba. Dan akhirnya sekarang bisa karena apa? Karena tumbuh. Itu fixed mindset. Jadi pikiran kita yang sering mikir, ya emang aku tuh nggak pinter. Ada yang di sini mikir kesusahan matematika? Kesusahan matematika. Matematika itu bawaan apa? Enggak. Kemampuan bawaan atau apa? Enggak. Tapi karena latihan kan. Nah sekarang kita bandingkan sama growth mindset. Growth mindset adalah cara berpikir bahwa kecerdasan, kemampuan, dan bakat itu apa? Bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa dikembangkan. Melalui apa? Usaha, latihan, strategi yang tepat, dan belajar dari pengalaman. Ini growth mindset. Untuk resiliensi, jadi kita harus pakai mindset yang mana? Growth. Kenapa? Kenapa kalau kita biar resiliensi itu pakai growth mindset? Ayah. Karena kalau kita pakai yang fixed mindset, dia kayak pasti nanti kayak ya aku bakal tetap selalu bakal nggak bisa gitu. Benar. Jadi kayak gitu pasti. Iya, benar banget. Kalau kita tumbuh itu pakai fixed mindset, kita nggak akan pernah bisa sukses dalam suatu hal. Karena mikirnya ya udah aku emang bodoh. Ya udah emang aku tuh nggak bisa. Kalau udah kepikiran aku tuh emang bodoh, aku tuh nggak bisa. Belajar males nggak? Males. Nyoba tryout males nggak? TKA tryout males nggak jadian nanti? Males. Makanya itu growth mindset itu seperti itu. Oke, coba kita lihat. Nomor 1, saya percaya coba ya, mana yang growth mindset ya. Nomor 1, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah suatu yang tidak dapat kita ubah terlalu banyak. Ini growth apa fix? Fix. Yakin? Nomor 1 berarti fix mindset. Nomor 2, dibacakan coba, Derin. Ini fix apa growth? Fix. Nomor 3, sampingnya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Fix apa growth? Growth. Nomor 4, Naurin. Coba nomor 4 dibaca. Fix apa growth? Fix. Kita lempar ke belakang biar ngantuk. Caca. Coba baca. Nomor 5. Fix apa growth? Growth. Nomor 6. Ajra. Fix apa growth? Growth. Terakhir, Faida. No, it's okay. Kelihatan kan? Yuk.
Growth apa fix? Fix. Oke, keren. Kalian udah tahu namanya growth itu yang mana, fix yang mana. Oke, berarti kalau kalian punya pemikiran yang masih fix mindset, apa tugas kalian? Pernah nggak? Kadang kan kalau kita gagal tuh biasanya yang tercetus pertama tuh, aku bodoh ya ternyata gitu ya. Kadang itu kayak gitu. Oh enggak, oh Masya Allah ada yang enggak. Kalau kita kepikiran tentang kalau kita tuh punya udah pemikiran yang fixed mindset, segera kita ubah jadi growth mindset. Seperti halnya yang Usnida pernah ceritakan ke kalian. Kalau kalian belum bisa sesuatu, jangan bilang aku nggak bisa. Tapi coba bilang, ih ini menantang. Kenapa? Itu pemikiran no fixed mindset itu aku nggak bisa, itu pemikiran fixed mindset. Dan itu akan mengakar ke pikiran kita. Tapi kalau kita bilangnya, ini menantang, otak kita tuh akan bertumbuh. Karena manusia itu suka tantangan. Coba Usnida tantang kalian. Siapa yang di sini besok TKA-nya 100, ada yang 100 naik haji misal. Oh, Masya Allah. Kalau ada tantangan kayak gitu kan jadi lebih semangat. Ya enggak? Karena apa? Otak manusia itu suka atas tantangan. Jadi kalau kalian nggak bisa, coba ubah atas sesuatu yang nggak bisa tuh ubah jadi growth mindset. Caranya, oh ini pelajaran matematika susah banget. Kata susah itu jelek. Jadi, matematika ini nantang banget. Gitu. Oke lanjut, kita lihat video lagi. Sebentar. Oke. Ini video cuplikan. Lihat. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to a teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Udah luka loh dia di mukanya. Oke, kita lihat lagi. Itu udah nggak cuma jatuh, hampir ke tindih sama temennya. Tapi dia berdiri lagi. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dan akhirnya dia juara. Maksudnya apa coba? Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Dia, kalau kamu jadi si pelari itu dengan fixed mindset, kira-kira bakalan berdiri lagi nggak? Enggak. Karena apa? Tahu udah nggak bakalan menang. Aku udah jatuh, udah sampai terluka. Tahu nggak bakalan menang. Apalagi itu udah yang lain larinya udah lebih cepat gitu. Tapi kalau dia bertahan sama fixed mindset, kira-kira tadi menang nggak? Nggak. Bakalan keluar lapangan. Walaupun dia mungkin berdarah, walaupun mungkin dia menahan rasa sakitnya, kalau dia udah punya tujuan, pikirannya mengajak dia untuk bertumbuh, untuk growth mindset, akhirnya dia dapat apa yang dia inginkan. Gitu. Itu inti dari resiliensi atau punya pemikiran growth mindset. Nah, sekarang Usnida pengen, ini terakhir, Usnida ada studi kasus, ada kasus
Usnida pengen kalian coba diskusi dengan teman-teman yang terdekat aja, bagaimana cara menyelesaikan studi kasus ini. Boleh 3-3, boleh mau kelompok tadi atau yang terdekat aja? Terdekat. Oke, tadi coba nih. Coba mendekat dulu sama kelompok yang tadi. Boleh nggak harus berkelompok banget, tapi yang penting diskusi coba. Berapa kelompok tadi ya? Ya, 4. Oke. Yang sini? Coba di... Oke, ikut sini. Yo, ditulis ya. Ditulis jawabannya nanti di pernyataannya ditulis. Oke. Oke, dibacakan dulu kasusnya. Fix. Coba gimana caranya? Itu kan pemikiran fixnya. Gimana caranya biar kamu boleh sebagai dia, boleh sebagai temennya, biar itu jadi growth gitu. Coba didiskusikan. Oke, silakan. Gimana biar dia nggak jadi kayak gini? Dia tidak memiliki. Enggak kan Om Mimis yang lain. Aman, sudah Usnida uploadkan sama gurunya. Atau sebagai temannya boleh, atau sebagai dirinya harusnya dia seperti apa? Sebagai teman deh. Sebagai teman asal berkata. Oke, silakan ditulis di situ. Nanti Ini dari temennya juga. boleh kalian POV-nya dari temennya atau POV-nya dari dia, terserah. Nanti satu orang bertugas untuk membacakan hasil diskusinya. Oke. Oke, silakan. Gimana kalau jadi orang itu atau jadi masalah itu? Ya, hebat. Biar aku nanti ringkasan jadi satu. Oke. Tergantung sama ya gimana kamunya. Dua os, ketos,
Pilih salah satu juga ya, yang nanti bakalan jadi speakernya siapa. Ya, sudah jadi. Pilih siapa yang nanti jadi speakernya. Oh, Masya Allah. Oke. Bentar, tunggu. Sebentar, tunggu teman-temannya nanti biar yang lain dengar. Nida izin foto dulu ya. Hai. Apa? Apa? Sebentar, nanti dulu aja. Oke. Cobaan tuh kayak Sudah. 64. Sudah keluar. Tapi kok ini masuknya IPB ya, padahal aku isinya UGM. Kamu pilih, nanti ada itunya, hasilnya dari kamu pemilihan kesekiannya gitu. Nanti kita bahas ya habis ini ya. Dan guys, kelompok 1 dan kelompok 2 dan oke, udah. Kelompok 3, oh lagi nulis. Kelompok 4 baru diskusi. It's okay. Dah. Akuntansi, teknik pengelolaan dan Keluar, langsung keluar, sudah. Sudah selesai? Kelompok 3 selesai? Ya? Oh, masih menulis. Panjangnya, Masya Allah. Oke. Dah. Hai. Iya, nanti. Oh, sudah jelaskan nanti. Dah, selesai. Dah, siap? Selesai ya? Oke. Kelompok 4 selesai? Yo. Yang dari kelompok 1 ya, sudah siap kelompok 1? Oke,
Sekarang oke, attention please. Coba dengarkan kelompok 1 berdiri. Yang jadi speakernya berdiri yuk. Ayo. It's okay, ayo. Yuk. Berdiri, dibacakan studi kasusnya sama pernyataannya. Lihat teman-temannya. Oke. Yuk. Kasusnya dulu. Ha. Oke. Perkenalan, salam perkenalan, habis itu kasusnya beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirani, perwakilan dari kelompok Alia, Ririn, dan Raisa. Jadi pertama studi kasusnya. Sejak SMP, Siti punya mimpi menjadi ketua OSIS. Ia aktif di berbagai kegiatan dan terkenal ramah pada semua siswa. Saat di SMA, ia akhirnya memberanikan diri mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Siti membuat banyak program menarik, tetapi saat pemilihan, ia kalah tipis dari kandidat lain. Hasil itu membuatnya sangat sedih. Ia menangis dan berkata, mungkin aku memang gak pantas jadi pemimpin. Aku malu dan aku gak mau lagi ikut organisasi. Beberapa minggu kemudian, Siti benar-benar berhenti aktif di OSIS. Oke, hasil diskusi kelompoknya? Sebagai teman akan bilang, semangat Siti, gak terpilih jadi ketos bukan berarti kamu gak pantas. Kamu jadi kandidat juga udah keren banget kok. Hebat itu gak harus jadi ketos, kamu aktif di OSIS juga keren. Ketos itu cuma jabatan, urusan kerennya tetap tergantung gimana kamu ngasih pengaruhnya. Gak ada yang bilang ketos itu jadi standar kesuksesan kamu bisa buktiin dengan hal-hal lain. Keren. Give applause untuk kelompok 1. Oke, Masya Allah. Jadi itu ceritanya ketua OSIS ya. Gagal masuk ketua OSIS. Oke. Dari kelompok 2, siapa perwakilannya? Oke, silakan. Sini. Ya, ayah sini. Maju. Iya, di depan. Oke, dari kelompok 2. Oke, salam. Perkenalkan siapa kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok Tiljannah. Masya Allah ya. Ada anggotanya aku, Cila, Ayah, Cila, Talita, and Hasna. and Faida too. Joking bro. Oke. I'm not Indonesian but Oke. Ya. Kasusnya? Nabil sangat suka bermain basket. Setiap sore ia latihan di lapangan dekat rumah. Saat sekolah membuka seleksi tim basket, ia sangat antusias ikut. Namun setelah seleksi, ia tidak terpilih. Guru olahraga mengatakan kemampuan Nabil belum cukup kuat dibandingkan peserta lain. Nabil merasa hancur. Ia berkata kepada temannya, sudah jelas aku gak punya bakat basket. Percuma latihan lagi toh aku gak akan bisa sehebat yang lain. Sejak itu, Nabil jarang lagi main basket dan lebih memilih duduk di kantin ketika teman-temannya latihan. Okay. My views for this story kalau aku jadi Nabil, aku akan terus latihan, bukan malah males. Karena aku percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil dan aku percaya aku bisa membuktikannya karena aku percaya akan growth mindset. Oh yes, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren. Tadi bener Nabil ya? Iya. Oh iya. Insyaallah. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Ayah. Dari kelompok 3 siapa? Speakernya siapa? Oh, belum Akbar yo. Caca maju. Oke. Caca, silakan maju Caca. Semangat banget nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini langsung dibaca. Kelompoknya kelompok siapa aja? Kasian banget. Oke. Saya dari kelompok 3. Ceritakan kasusnya tulisan. Kenapa? Sabar. Yuk. Ayo dibacakan. Vino dikenal saya di kelas. Ia nekat mendaftar lomba pidato bahasa Inggris antar kelas. Ya, Selama 2 minggu ia berlatih di rumah dan di sekolah. Namun ketika hari lomba tiba, Vino gugup, tangannya gemetar. yang gugup Caca ya. Ya oke.
Iya salah ucap beberapa kali dan akhirnya tidak mendapat juara. Setelah lomba selesai, Vino tampak murung. Ia berkata pada teman-temannya, aku malu sekali, kayaknya aku gak cocok ikut lomba kayak gini. Lebih baik aku berhenti mencoba daripada dipermalukan lagi. Capek. Ya, oke. Teman-teman merasa kasihan, tapi tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Oke, POV-nya mau dari Vino apa dari temennya? Dulunya. Oke, Dulunya kan? dari dua-duanya. Ya, Oke. dulunya. Pernyataan. Vino terjebak di dalam fixed mindset, di mana ia tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Sebagai teman Vino, mereka harus memberi dukungan kepada Vino agar Vino semakin percaya diri dan bantu Vino dalam meningkatkan kemampuan Vino dalam berpidato. Di sisi lain, Vino tidak boleh menyerah begitu saja karena tidak semua orang berhasil dalam satu kali percobaan. Kalau kata Casey, Ya. tidak ada orang Apa? tidak ada orang sukses tanpa merasakan kegagalan. Insya Allah. Oke. Terus kata Zara, Oke, kata Zara apa? kata Zara nyanyi, if we never try, how we will know. Apa? Gimana nyanyiannya coba? Jadi Vino harus mencoba agar tahu hasil selanjutnya. Wis, keren. Give applause kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 4. Siapa speakernya? Zainab. Oke, Zainab, Safa. Masya Allah. Kok ada Pramono ya? Udah deh. Oke, next. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya mewakili kelompok 4 ingin membacakan ya ini studi kasusnya. Kelompoknya siapa aja? Oh iya, kelompoknya ada Fadila, Raisya, Zainab, dan Aurin. Oke. Jadi Rina adalah siswa kelas 10 yang rajin belajar. Ia ingin sekali mendapat nilai bagus di pelajaran matematika karena dia bercita-cita masuk jurusan IPA. Menjelang ulangan, Rina belajar hingga larut malam, menyalin ulang rumus dan mencoba beberapa soal. Namun, saat ulangan dibagikan, nilainya tetap rendah. Rina langsung kecewa berat. Ia menangis dan berkata kepada temannya, aku sudah belajar tapi tetap saja gagal. Memang aku nggak pintar matematika. Lebih baik aku berhenti berusaha keras, toh hasilnya sama aja. Sejak saat itu, Rina malas mengerjakan PR matematika dan lebih sering pasrah ketika guru memberikan latihan. Oke, jadi gagal. Nah, Oke. jadi menurut kelompok saya, Mhm. Rina adalah murid yang mempunyai pemikiran yang fixed mindset, yaitu pemikiran mudah menyerah, gampang pasrah. Seharusnya Rina mengambil kegagalan itu sebagai pelajaran untuk lebih berusaha dan menggantikan pemikiran menjadi growth mindset. Dengan begitu, dia akan terus berkembang lebih baik dan bisa mencapai keberhasilan. Wis, keren. Oke, give applause for kelompok 4. Oke, kalian keren banget guys. Ini studi kasus yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi kasusnya apa? Daftar ketua OSIS tapi gagal. Kelompok 2 tadi masalahnya apa? Basket gagal. Kelompok 3? Lomba pidato gagal. Yang keempat tadi? Ujian matematika gagal. Itu sering banget terjadi di kita kan. Nah, terakhir kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang resiliensi. Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Oke, siapa? Mau kasih kesimpulan? Kesimpulannya banyak banget kan tadi ya. Nah, siapa? Oke, Hasna. Jangan pantang menyerah. Oke, Masya Allah. Udah? Ada tambahan lagi? Sudah. Oke, give applause for Hasna. Oke, ada lagi yang mau? Oh, kamar mandi. Oke, siap. Oh, ada yang mau kasih kesimpulan lagi dari hari ini resiliensi? Apa itu resiliensi atau apa? Ada yang mau kasih kesimpulan? Labaksa. Kayak bahasa Arab juga. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa resiliensi itu banyak, bisa nggak untuk ditumbuhkan? Resiliensi bisa nggak untuk ditumbuhkan? Caranya gimana? Apa? Dibiasakan. Terus apa lagi tadi caranya? Percaya diri. Terus tadi tentang mindset?
percaya sama diri kita kalau kita bisa. Sama tadi. Percaya diri. Ada lagi tentang mindset tadi? Kalau punya fixed mindset, ngapain? Apa yang dilakukan kalau punya fixed mindset? Mengubah pola mindsetnya dari fixed mindset menjadi growth mindset. Oke, give applause untuk kita semua. Terima kasih. Hari ini insya Allah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup dulu dengan membaca doa. Ya tapi sebelumnya ditata dulu. Baru kita doa, kita tutup. Oke? Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk hari ini, kalian hebat. Kalian bisa punya resiliensi. Dari Usnida sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum.